Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadan dari Sistem Informasi Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu materi pertama penyebab atau masalah dan kebijakan pengembangan sistem informasi. Yang kedua, merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Yang ketiga, membuat estimasi atau perkiraan anggaran proyek sistem informasi. Baiklah, di sini saya akan masuk ke materi pertama, yaitu penyebab atau masalah dan kebijakan pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi sering disebut sebagai proses pengembangan sistem, merupakan tindakan mengubah, menggantikan, atau menyusun kembali sistem lama menjadi sistem yang baru, baik secara sebagian maupun keseluruhan, untuk memperbaiki sistem yang selama ini berjalan. Perlunya pengembangan sistem disebabkan adanya problem, opportunity, teknologi informasi telah berkembang, dan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan sistem informasi baik dari internal maupun eksternal. Faktor-faktor tersebut yaitu teknologi eksternal dan internal serta bisnis eksternal maupun internal. Bisnis eksternal menyangkut tentang pasar, pelanggan, perusahaan, pemerintah, dan perangkat hukum. Sedangkan bisnis internal meliputi struktur organisasi, infrastruktur atau aset, proses, sumber daya manusia, serta budaya perusahaan. Adapun teknologi eksternal yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dalam lingkungan eksternal organisasi. Dan teknologi internal meliputi software, hardware, aplikasi, dan infrastruktur. Pada era perkembangan teknologi saat ini, sebuah informasi sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Misalnya, untuk menambahkan semua ilmu, pengetahuan, wawasan, dan membantu atau memudahkan pekerjaan sehari-hari manusia. Sebuah komputer bukanlah satu-satunya teknologi, namun komputer telah membawa banyak sekali perubahan pada kemajuan teknologi Indonesia. Bahkan bisa dibilang komputer adalah awal dari kemajuan sebuah teknologi. Di sini ada penyebab kegagalan pada sistem informasi. Yang pertama, kurangnya input dari end user, yaitu kesenjangan itu timbul karena kebudayaan memiliki latar belakang dan kepentingan yang berbeda. Yang kedua, tidak lengkapnya pernyataan kebutuhan spesifikasi. Apabila tidak ada dukungan berupa infrastruktur yang memadai, akan menyebabkan kegagalan pada sistem informasi. Yang ketiga, tidak lengkapnya pernyataan kebutuhan dan spesifikasi, apalagi tidak mendapatkan dukungan berupa infrastruktur memadai akan kegagalan pada sistem informasi. Yang keempat, perencanaan yang tidak tepat dan tidak matang. Sistem informasi yang tidak didukung oleh perencanaan yang matang tidak akan mampu menjadi mediator antara berbagai keinginan dan kepentingan dalam suatu organisasi. Sistem informasi yang tidak direncanakan sesuai kebutuhan organisasi pada akhirnya akan menemui kegagalan dalam penerapannya dan hanya menimbulkan inefisiensi dalam hal biaya, waktu, dan tenaga. Baiklah, kita masuk ke materi kedua, yaitu materi merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Perencanaan merupakan proses intelektual yang menetapkan tujuan seseorang, organisasi, atau perusahaan dan mengembangkan berbagai tindakan untuk mencapai tujuan tersebut.
Setiap organisasi tentunya memiliki tujuan yang berbeda-beda, dan tentunya saja perencanaan yang dibuat akan berbeda-beda. Namun, pada dasarnya tujuan organisasi melakukan perencanaan ini bisa dilampirkan sebagai berikut. Yang pertama, mengantisipasi dan beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi. Yang kedua, memberikan arahan kepada para administrator maupun non-administrator. Yang ketiga, menghindari atau setidaknya meminimalisir potensi terjadinya tumpang tindih dan pemborosan dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat, menetapkan standar tertentu yang harus digunakan dalam bekerja sehingga memudahkan dalam pengawasan atau kontrol. Perencanaan berdasarkan ruang lingkup di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, rencana strategi. Yang kedua, rencana taktis. Yang ketiga, rencana terintegrasi. Baiklah, selanjutnya perencanaan berdasarkan tingkatan terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, rencana induk. Yang kedua, operasional. Yang ketiga, rencana harian. Selanjutnya, perencanaan berdasarkan jangka waktu terbagi lagi menjadi 3, yaitu rencana jangka panjang. Yang kedua, rencana jangka menengah. Yang ketiga, rencana jangka pendek. Baiklah, kita masuk ke materi ketiga, yaitu materi membuat estimasi atau perkiraan anggaran proyek sistem informasi. Adanya estimasi memiliki arti pemikiran atau penilaian. Pemikiran atau penilaian ini merupakan salah satu proses yang dilakukan dalam perencanaan sebuah proyek. Estimasi dalam perencanaan sebuah proyek dilakukan 2 kali, yaitu pada saat fase definisi dan setelah fase analisis. Pembuatan proyek harus memeriksa ulang estimasi untuk disesuaikan dengan rencana akhir proyek. Di sini ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, waktu proyek yang sedang berjalan. Akurasi estimasi harus bisa memperbaiki pengetahuan tentang peningkatan proyek aslinya. Yang kedua, pada awal proyek, kebutuhan user merupakan hal yang sangat penting, sehingga pertimbangan yang tergesa-gesa pada implementasi fisik harus dihindari. Setidaknya ada 3 pendekatan pokok dalam memperkirakan biaya dilihat dari cara pengumpulan informasi, yaitu yang pertama, pemikiran biaya secara top down. Dalam pendekatan ini, manajer puncak memperkirakan biaya seluruh proyek. Yang kedua, pemikiran biaya secara bottom up. Pertama-tama yang dilakukan adalah merinci pekerjaan proyek menjadi pekerjaan yang lebih besar. Yang ketiga, kombinasi top down dan bottom up. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang banyak digunakan dalam mengantisipasi biaya. Pada pendekatan ini, manajer tingkat atas mengundang bawahannya untuk mengajukan usulan perkiraan biaya pekerjaan. Di sini ada penganggaran proyek, di mana penganggaran proyek itu suatu
rencana pengalokasian sumber daya. Penganggaran merupakan tindakan bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk berbagai kegiatan dalam suatu organisasi selama jangka waktu tertentu. Suatu anggaran tingkat hanya merupakan suatu rencana yang terjadi pedoman, tetapi juga sebagai alat kontrol untuk melihat sejauh mana penyimpanan yang terjadi pada biaya aktual terhadap yang direncanakan. Pada dasarnya, anggaran dan estimasi biaya merupakan dua hal yang mirip. Keduanya sama-sama berisi hal-hal yang menyatakan biaya untuk melakukan suatu pekerjaan. Perbedaannya adalah anggaran merupakan hasil akhir dari perkiraan biaya yang dibuat untuk jangka waktu yang tertentu. Perkiraan biaya dapat direvisi beberapa kali, tetapi begitu perkiraan biaya disetujui, maka estimasi biaya menjadi sebuah anggaran. Berikut ini elemen-elemen anggaran biaya proyek. Yang pertama, biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua, biaya tenaga kerja tidak langsung. Yang ketiga, biaya overhead dan administrasi dan umum. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu saja dari penjelasan saya, kesimpulan saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.